Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu pengukuran eksternal. Sebelum kami mempresentasikan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Desi Larasati, Erlinda Mawarni, Jenika Wati, Nur Hazlina, Putri Awalia, Rafika Anandika Putri, Rivaldi Asril, dan Zakia Fitri Salsabila Yulizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengukuran eksternal. Sifat audit eksternal. Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan sejumlah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan ancaman yang sebaiknya dihindari. Kata sejumlah berarti audit eksternal tidak bertujuan mengembangkan daftar panjang dari setiap faktor yang mungkin dapat mempengaruhi perusahaan, namun ditujukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dapat direspon dengan tindakan. Perusahaan sebaiknya merespons secara ofensif dan defensif terhadap faktor-faktor ini dengan memformulasikan strategi yang dapat memanfaatkan kesempatan atau meminimalisasi dampak ancaman potensial. Kekuatan eksternal penting. Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi 5 kategori luas. 1. Kekuatan ekonomi. 2. Kekuatan budaya, sosial, demografi. 3. Kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. 4. Kekuatan teknologi. Dan yang kelima, kekuatan persaingan. Tren dan kejadian eksternal seperti naiknya harga makanan dan jumlah penduduk di Afrika yang terhubung dengan internet secara signifikan mempengaruhi produk, jasa, pasar, dan organisasi di seluruh dunia. Ketika mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor eksternal kunci dalam perencanaan strategik, pastikan faktor-faktor yang dipilih spesifik, yaitu terkuantifikasi hingga kemungkinan terluas. Mungkin lebih penting memastikan bahwa faktor-faktor yang dipilih dapat dilakukan, yaitu bermakna dalam arti memiliki implikasi strategi. Kekuatan eksternal mempengaruhi jenis produk yang sedang dikembangkan, sifat posisi dan strategi segmentasi pasar, jenis layanan yang ditawarkan, dan pilihan perusahaan yang akan dibeli atau dijual. Kekuatan eksternal langsung mempengaruhi pemasok dan distributor. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan misi yang ditetapkan, strategis desain untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan tahunan. Saat ini, meningkatnya kompleksitas bisnis terbukti dalam meningkatnya jumlah negara mengembangkan kapasitas dan keinginan untuk bersaing secara agresif di pasar global. Perusahaan asing dan negara ingin belajar, beradaptasi, berinovasi, menciptakan untuk berhasil bersaing di pasar. Terdapat teknologi baru yang lebih bersaing di Asia saat ini dibandingkan sebelumnya, seperti yang diperkenalkan oleh Lenovo di Cina dan Samsung di Korea Selatan baru-baru ini. Proses melakukan audit eksternal. Proses melakukan audit eksternal harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan. Setiap individu akan mengapresiasi jika memiliki kesempatan untuk menyumbang ide dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan industri, pesaing, dan pasar perusahaan. Untuk melakukan audit eksternal, perusahaan pertama kali harus menyelidiki dan mengumpulkan informasi bersaing mengenai tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Individu dapat diminta untuk memonitor berbagai sumber daya informasi seperti majalah, jurnal perdagangan, dan koran. Orang-orang ini dapat mengajukan laporan penelitian periodik ke panitia manajer yang diberikan tugas melakukan audit eksternal. Pendekatan ini memberikan aliran berkelanjutan akan informasi strategik
yang tepat waktu, dan melibatkan banyak individu dalam proses audit eksternal. Internet memberikan sumber untuk mengumpulkan informasi strategik, seperti halnya perusahaan, universitas, dan perpustakaan umum. Setelah informasi dikumpulkan, sebaiknya diasimilasi dan dievaluasi. Pertemuan atau serangkaian pertemuan manajer diperlukan untuk secara kolektif mengidentifikasi kesempatan dan ancaman paling penting yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor-faktor eksternal kunci ini sebaiknya dibuat dalam daftar papan tulis. Daftar yang diprioritaskan dari faktor-faktor ini dapat diperoleh dengan meminta semua manajer membuat perangkat faktor yang diidentifikasi. Faktor-faktor kunci eksternal ini dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan berdasarkan industri. Front menekankan bahwa faktor-faktor eksternal kunci sebaiknya 1. Penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. 2. Dapat diukur. 3. Dapat diterapkan pada semua perusahaan yang bersaing. Dan yang keempat, hierarkis, dalam arti bahwa beberapa akan terkait dengan perusahaan secara keseluruhan dan yang lain akan menjadi lebih sempit dan terfokus pada area fungsional dan divisional. Daftar akhir dari eksternal yang paling penting sebaiknya dikomunikasikan dan didistribusikan secara luas di dalam organisasi. Baik kesempatan maupun ancaman dapat menjadi faktor eksternal kunci. Pandangan Industrial Organization. Pendekatan Industrial Organization untuk keunggulan bersaing menyarankan bahwa faktor-faktor eksternal industri lebih penting dibandingkan dengan faktor-faktor internal perusahaan dalam meraih keunggulan bersaing. Pendekatan pandangan Industrial Organization seperti Michael Porter menyatakan bahwa kinerja organisasi akan paling utama ditentukan oleh kekuatan industri. Keunggulan bersaing sebagian besar ditentukan oleh posisi, membuat perusahaan berusaha untuk bersaing di industri. Menurut pendukung Industrial Organization, pengelolaan secara strategi dari perspektif Industrial Organization membuat perusahaan berusaha untuk bersaing di industri yang menarik, menghindari industri yang lemah, berganti, dan memperoleh pemahaman penuh hubungan faktor eksternal kunci di dalam industri yang menarik itu. Ahli teori Industrial Organization beranggapan bahwa faktor eksternal dan industri tempat perusahaan bersaing memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja perusahaan dibanding dengan isu internal dalam pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Pandangan Industrial Organization memperkuat bahwa pemahaman akan manajemen strategi. Namun hal tersebut bukanlah tentang apakah faktor internal atau eksternal yang lebih penting dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing. Kekuatan eksternal dibagi ke dalam beberapa. 1. Lingkungan demografi. Kekuatan dari lingkungan demografi adalah bahwa populasi akan mendukung pasar. Semakin populasi ini tumbuh, arti peluang pasar juga akan tumbuh. Pertumbuhan populasi dunia menunjukkan ledakan yang luar biasa. Ini berarti bahwa peluang pemasarannya juga semakin luas. 2. Lingkungan ekonomi. Pasar potensial pada dasarnya adalah pasar yang didukung dengan daya beli. Daya beli pada suatu perekonomian bergantung pada penghasilan masyarakat, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. 3. Lingkungan alam. Di banyak kota di dunia, polusi udara, air telah mencapai level yang membahayakan dan keprihatinan tentang gas rumah kaca dan kerusakan lapisan ozon membawa perusahaan untuk mengurangi polusi industri. Para pemasar harus mewaspadai ancaman dan peluang yang terkait dengan kondisi lingkungan alam. 4. Lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan yang paling mencengangkan dalam membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Teknologi telah menghasilkan keajaiban seperti bedah jantung, alat komunikasi, alat transportasi, dan sebagainya. Kemajuan teknologi akan membawa tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi membawa inovasi pada berbagai produk, misalnya perpaduan shampoo, kondisioner, anti keringat, dan yang lainnya. 5. Lingkungan politik dan hukum. Tak dapat dipungkiri bahwa sejumlah
keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik dan hukum. Seringkali politik dan hukum ini membatasi beragam kegiatan organisasi dan individu. Namun demikian peraturan-peraturan hukum yang dibuat kadang menciptakan peluang baru bagi dunia bisnis. 6. Lingkungan sosial budaya. Dalam masyarakat kita ada kelompok-kelompok yang membentuk keyakinan, norma. Mereka merumuskan bagaimana hubungan dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan organisasi, dengan alam sekitar. Masing-masing dari mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Kekuatan kompetitif atau persaingan adalah melakukan identifikasi terhadap perusahaan persaingan dan menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, peluang, ancaman, serta tujuan dan strategi mereka. Meskipun hal ini tidak selalu mudah, banyak perusahaan tidak memberikan informasi mengenai penjualan dan laba menurut divisi mereka karena alasan kompetitif. Selain itu, banyak perusahaan jarang menerbitkan informasi keuangan dan pemasaran. Dalam melakukan audit eksternal terhadap kekuatan kompetitif, perlu menjawab beberapa pertanyaan penting diantaranya. 1. Apa kelemahan dan kekuatan pesaing strategi Anda? Yang kedua, apa tujuan dan strategi pesaing utama Anda? Yang ketiga, bagaimana mereka merespon kondisi eksternal dan apa alternatif strategi Anda? Secara ringkas, terdapat 7 karakteristik untuk mengetahui pesaing perusahaan, yaitu 1. Pangsa pasar, 2. Jenis bisnis, 3. Perbaiki kualitas produk, 4. Inovasi, 5. Akuisisi, 6. Buat perbedaan, dan 7. Tingkatkan mutu dan kualitas untuk persaingan global. Analisis kompetitif, model 5, kekuatan Porter. Analisis kompetitif adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Persaingan antar perusahaan sejenis sangatlah tajam. Pesaing baru dapat memasuki kawasan industri dengan sangat mudah, dan antara pemasok dengan pelanggan dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar di antara mereka. Menurut Porter, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai berikut. 1. Persaingan antar perusahaan sejenis. Perusahaan bersaing secara aktif untuk mencapai daya strategi dan laba yang tinggi. 2. Kemungkinan masuknya pesaing baru. Pesaing baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada karena menghasilkan kapasitas produksi tambahan yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada dalam industri tersebut. 3. Potensi pengembangan produksi substitusi. Harga yang ditawarkan produk tersebut akan lebih rendah dan mutu serta kemampuan kinerja produk pengganti tersebut sama atau melebihi dari produk sebelumnya. 4. Kekuatan tawar-menawar penjual atau pemasok. Penjual merupakan ancaman serius bagi perusahaan-perusahaan jika berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen. Pembeli lebih suka untuk membeli barang dengan harga serendah mungkin. Hal ini mengakibatkan industri dapat memperoleh laba serendah mungkin. Model 5 kekuatan yang dikembangkan oleh Michael Porter memperluas bidang untuk analisis bersaing. Secara historis, pada saat mengamati lingkungan persaingan, perusahaan berkonsentrasi pada perusahaan yang menjadi pesaing langsung mereka. Tetapi pada saat ini, persaingan dipandang sebagai kelompok cara alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan daripada hanya sebagai pesaing langsung. Prediksi merupakan asumsi mengenai tren dan kejadian masa depan. Prediksi adalah aktivitas kompleks karena beberapa faktor seperti inovasi teknologi, perubahan budaya, produk baru, perbaikan pelayanan, persaingan yang lebih kuat, pergeseran prioritas pemerintah, perubahan nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian tidak terduga. Manajer seringkali harus bergantung pada prediksi terpublikasi agar dapat mengidentifikasi kesempatan dan
ancaman kunci. Sebagian besar perpustakaan di perguruan tinggi berlangganan standar N4 atau SNP, Industry Survey. Dokumen-dokumen ini khususnya adalah informasi yang bernilai dari mutakhir mengenal banyak industri yang berbeda. Setiap laporan ditulis analisis penelitian standar N4 mencakup bagian-bagian berikut. 1. Lingkungan industri terkini. 2. Tren industri. 3. Bagaimana industri itu beroperasi. 4. Statistik dan rasio industri kunci. 5. Bagaimana menganalisis perusahaan. 6. Glosarium istilah industri. 7. Informasi industri tambahan. 8. Referensi. Analisis industri, matrik evaluasi faktor eksternal atau EV. Pengertian, matriks evaluasi faktor eksternal atau EV merupakan strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi dan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkup, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Matriks EV dibuat untuk menilai respon perusahaan terhadap kondisi eksternal. Nilai matriks ini kemudian akan dimasukkan ke dalam matriks internal atau eksternal atau matriks IE untuk mengetahui posisi perusahaan. Contoh analisis industri, matriks evaluasi faktor eksternal atau EV pada PT Herman Jaya. PT Herman Jaya Putra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan, desain, pemasangan, perbaikan bidang refactory dan insulation material pada industri pengelolaan yang mempergunakan batu tahan api. Tujuan penelitian, memperhatikan masalah-masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai berdasarkan perumusan masalah di atas adalah: yang pertama, mengetahui kondisi struktur industri yang digunakan oleh PT Herman Jaya Putra. Yang kedua, menentukan posisi strategis yang digunakan PT Herman Jaya Putra dalam menghadapi persaingan dan mempertahankan pangsa pasarnya dengan menggunakan analisis kekuatan industri. Yang ketiga, memberikan usulan strategi bisnis untuk PT Herman Jaya Putra dalam menghadapi pesaing. Metode penelitian. Dengan semakin tingginya pertumbuhan industri pada bidang refactory dan insulation material dalam industri pengolahan yang mempergunakan batu tahan api dan adanya pesaing dalam bidang industri yang sama, perusahaan harus berpikir kritis untuk tetap mempertahankan pangsa pasar, kualitas produk, dan meningkatkan daya jual produknya. Analisis struktusi 5 Force. Model Porter menggunakan model 5 kekuatan model Porter yang berarti keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung pada 5 kekuatan persaingan pokok, yaitu masuknya pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar pemasok, serta persaingan di antara para pesaing yang ada.